Hashtag Menteri Jokowi mundur. Baru saja kemarin Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengundurkan dirinya dari jabatan tersebut. Langkah Mahfud MD ini menuai pro kontra yang banyak sekali di berbagai kalangan, mulai dari masyarakat, politikus, ahli, dan pengamat politik. Langkahnya juga dinilai merupakan langkah yang katanya ditunjukkan untuk menunjukkan taat aturan dan menampakkan etika politik yang baik. Selain itu, langkah Mahfud pun dikatakan sebagai sindiran kepada menteri lain yang terlibat kontestasi politik untuk ikut mundur. Tentu saja, sindiran tersebut paling khusus ke Bapak Prabowo Subianto yang saat ini juga ikut berkontestasi di Pilpres 2024. Dengan mundurnya Mahfud, apakah ini mengartikan bahwa Prabowo juga wajib untuk mundur dari jabatannya yang saat ini sebagai Menteri Pertahanan? Kalau kita bongkar norma perundang-undangan yang ada, maka bisa dipastikan bahwa tidak ada larangan sama sekali atau bisa dikatakan bahwa tidak ada aturan yang dilanggar apabila seorang menteri ikut kontestasi Pilpres namun ia tidak mundur dari jabatannya. Dasarnya yang pertama adalah putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara nomor 68 garing PUU strip XX garing 2022 yang memberikan keputusan bahwa menteri diizinkan untuk mencalonkan diri di Pilpres tanpa harus mengundurkan diri dari jabatannya. Lalu, ini diperkuat lagi dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2018 tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden dan wakil presiden. Permintaan izin cuti dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, serta cuti dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Pasal 1 ini menyebutkan kalau jabatan sekelas menteri itu tidak diharuskan untuk mengundurkan diri ketika ikut kontestasi. Hanya saja, pasal 1A-nya memerintahkan para menteri ini harus mendapatkan persetujuan dan izin cuti dari presiden. Maka jelas sebenarnya, boleh-boleh saja menteri yang ikut kontestasi tetap menjadi menteri dan tidak perlu mengundurkan diri. Apalagi mereka kampanyekan harus cuti. Kalau cuti artinya mereka bukan menteri, jadi nggak akan mungkin bisa menteri yang cuti menggunakan fasilitas negara seperti apa yang dikhawatirkan banyak orang ketika seorang menteri tidak mundur saat ikut kontestasi di Pilpres. Bahkan nih, kalau ada aturan yang dilanggar, maka sudah sejak awal seharusnya para menteri ini terkhusus yang termasuk dalam Capres-Cawapres yaitu Mahfud MD dan Prabowo Subianto sudah bisa ditindak sejak awal. Makanya, secara aturan, Prabowo ataupun Mahfud tidak harus mundur dari jabatannya. Dan lebih baik seperti itu. Kenapa? Karena dengan mundurnya seorang menteri, maka bisa saja mengganggu stabilitas pemerintahan. Hal itu karena para menteri ini adalah pejabat negara dan juga pejabat pemerintahan. Sehingga ketika mereka mundur, seluruh pekerjaan pemerintah harus tertunda dan sedikit bermasalah untuk menunggu penggantinya. Belum lagi kalau penggantinya berbeda visi, tentu akan semakin memperlambat kerja pemerintahan. Alasan-alasan ini jugalah yang digunakan pemerintah pada perkara nomor 68 tadi, sehingga MK memutuskan seperti memberikan izin untuk tidak perlu mundur. Jadi pada akhirnya, mundur tidak mundurnya seorang menteri ketika ikut kontestasi hanya bisa ada benar dan salahnya ketika kita lihat dari sisi politisnya saja. Karena aspek politik yang menentukan seorang menteri itu seharusnya mundur atau tidak mundur. Seperti Mahfud MD ini, secara politis pun bahkan menuai perbincangan, pro dan kontra. Di kalangan pengamat politik, beberapa pengamat menilai kalau tindakan Mahfud ini untuk menjaga kehormatannya dan menunjukkan etika politik yang baik. Akan tetapi, banyak juga pengamat politik lain dan beberapa politikus yang menilai kalau mundurnya Mahfud ini cuma atas kepentingan politik elektoral saja. Dan menurut saya, itu logika yang lebih tepat. Karena kalaulah Mahfud MD mundur karena alasan aturan perundang-undangan atau menunjukkan etika politik yang baik, maka Mahfud harusnya sudah mundur sejak awal pencalonan. Kenapa beliau mundur di saat Pilpres telah berjalan 79 hari dan tersisa 2 minggu lagi saja?
Kan artinya 84,9% dari total waktu kampanye telah digunakan Mahfud untuk berkampanye dengan statusnya sebagai Menko Polhukam. Kalaulah ini dikatakan terhormat dan bermartabat, maka lebih banyak yang tidak terhormat dong, begitu? Itulah kenapa menurut saya ini bukan masalah etika, bukan masalah tidak terhormat atau terhormat. Hanya saja ini semua berdasarkan kebutuhan politis saja. Jadi apapun itu sebenarnya kita tetap menghormati keputusan yang ada. Makanya kalau ditanya apakah Prabowo juga wajib mundur, menurut saya tidak. Sebab aturannya tidak melarang. Aspek politis dan etisnya tidak dilanggar dan tidak ada kepentingan Prabowo untuk mengundurkan diri. Jadi dengan sisa 2 minggu lagi ini, tidak tepatlah waktu yang diambil jika seseorang menteri itu mundur. Karena pemilu adalah waktu krusial dan sangat rentan akan suatu masalah dan perpecahan di masyarakat. Maka para pejabatnya perlu melakukan tindakan pencegahan. Kalau pejabat negara dan pejabat pemerintahan berhenti di saat seperti ini dan meninggalkan tugasnya yang banyak saat ini, maka bisa saja mengganggu stabilitas pemerintahan dan keamanan saat pemilu nanti. Kan repot. Presiden harus mempersiapkan penggantinya yang kompeten untuk melaksanakan tugas yang sebelumnya ia percayai kepada menteri tersebut. Tapi, mau gimana pun, keputusan itu semua ada di tangan para menteri tersebut untuk memilih langkah terbaik bangsa dan negara kita. Jadi, kita lihat terus perkembangannya nanti bagaimana. Bersama saya, Belmondo Scorpio di #Belmondo.